Salawat berikat salam terus Allah limpahkan kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pertama Al-Faqir memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iqbal Harun, berasal dari Indralaya aslinya. Nah, asli lagi ibu Tanjung Batu, Ogan Ilir, bapak Tanjung Pring. Tapi lahir besar di Indralaya, belajar di Indralaya di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Kemudian alhamdulillah ada kesempatan melanjutkan belajar thalabul ilmi ke negeri Ardul Kinanah, negeri 1000 menara, yaitu Mesir, Al-Azhar University di Kairo, Mesir, mengambil jurusan tafsir. Kemudian pulang 2004 mengabdi di Pondok Al-Ittifaqiyah. Kemudian selanjutnya saya berdakwah di Papua, di Kabupaten Timika selama 13 tahun. Kemudian awal corona kami pulang dan sekarang berkhidmah di Palembang. Sekarang tetap mengajar di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah hari Senin, Selasa dan Rabu. Selebihnya kami ada Majlis Al-Imdad Irsyad wa Ratibil Haddad di Lorong Abadi, Perumahan Abadari yang Permai. Hadir bersama kami teman-teman di sini. Kemudian mumpung perkenalan, bini Siko, anak 3. Itu dari ibu yang sama. Ini bukan anak sulung semua, bukan. Ya. Kalau sulung semua berarti 3 bini kan. Nah, biar cerah suasana. Kemudian alhamdulillah anak saya yang pertama di Jombang, kemudian yang kedua di Adabiyah, yang ketiga ini gurunya Ustaz Rahman. Jadi anak saya sekolah di Muhammadiyah 4, salah satu guru pendidiknya yang ada di depan kami ini, dan beliau yang menghubungi saya mengamanahi untuk bisa bersilaturahim hari ini. Kami pikir cukup Pak, kalau tanya hobi pasti wong Palembang hobinya nak makan pula. Ya, nak makan, begawe dak galak, makan nak banyak, gaji nak besar. Nah, itulah orang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kami akan membahas satu maqalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ini cerita hadisnya lumayan panjang. Ada beberapa poin yang disampaikan, tapi kita akan bahas poin per poin, itu 3 poin, dan mudah-mudahan itu bisa kita bahas biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil kitab ini, maqalah nasihat saya ambil dari karya ulama Nusantara Al-Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Nasihul Ibad. Ini sangat masyhur di kalangan para santri dan para penuntut ilmu di Nusantara. Maka kita akan ambil satu hadis yang diceritakan oleh sahabat, bahwa pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ngomong, bahwa beliau menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalath, bahwa di antara 3 dari perkara dunia kita ini, sabda Rasulullah, ini yang saya senangi itu ada 3. Hubbiba itu dalam bahasa Arab yang belajar nahwu itu atau belajar sharaf, itu hubbiba ilayya itu artinya ini fi'il madhi lil majhul. Artinya aku dibikin cinta sama Allah. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau senangi, yang beliau cintai bukan dari diri beliau, tapi memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbiba ilayya karena dalam bahasa, dalam fi'il madhi ilil majhul itu artinya bentuk pasif, bukan aktif. Artinya ketika pasif itu berarti isyarat bahwa beliau apapun yang beliau ucapkan, beliau kerjakan, duduk diam beliau itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
hatta kepada sesuatu, sampai kepada sesuatu yang disenangi maupun sesuatu yang kurang disenangi, ini merupakan bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah sebagai satu contoh, ini berkaitan tentang sujud sahwi wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berkaitan dengannya. Dan saya tidak akan berpanjang kalam, satu karena saya bukan orang yang berkecimpung di dunia ilmu fikih, itu satu. Kemudian yang kedua, di sini ada ahli fikih, guru kami Al-Habib Muhsin Baftim, beliau itu termasuk guru kami dalam bidang fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Saya tidak akan berani melangkahi guru kami. Ya. Maka pernah pada satu saat Rasulullah SAW itu solat yang rubai, kalau tak salah ya imma zuhur atau asar, itu solatnya 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah memang ada aturannya atau anda terima wahyu atau memang diperintahkan Allah solatnya 2 rakaat? Sabda Rasulullah, nah masa tadi saya solat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Nah kemudian kata beliau, innama nussitu, aku dibikin lupa sama Allah. Kenapa dibikin lupa? Syariatnya Pak, ingatnya Rasulullah itu syariat, kemudian beliau dibikin lupa itu bagian dari hukum. Contoh kasus ketika terjadi, jikalau, kalau kata orang musi itu in case, ketika terjadi kasus ternyata seorang imam lupa 1 rakaat, kemudian dia lupa sujud sahwi, apa yang harus dikerjakan? Maka beliau langsung melanjutkan ya salat 2 rakaat, habis itu salam. Nah ini menunjukkan ikhwan bahwa seorang nabi dan rasul, gerak diamnya, keinginannya itu bukan dari dirinya, tapi memang Allah sengaja bikin skenario itu supaya menunjukkan kepada umat legalitas, legal formalnya seperti apa kalau seperti itu. Ini rahmat dari Allah. Bahkan lupanya seorang nabi ini mengundang rahmat, merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam konteks ini hadis yang saya ingin sampaikan. Mengapa? Karena ditakutkan banyak orang akan keliru hanya sekedar membaca terjemah, tidak membaca penjelasan. Karena ditakutkan Pak, ketika kita belajar jangan sampai ada kata macak-macak. Ya, macak-macak itu orang Jawa itu kuminter, lurus nggih? Keminter. Ya, keminter. Ojo keminter mundak keblinger katanya. Jangan macak-macak kagek kelebu bahasa gitu. Cak lihainian ternyata kosong. Dalam ilmu dunia saja kita harus hati-hati, apalagi pada aspek akhirat. Maka ini hadis supaya kita bisa memahaminya sesuai dengan yang dijelaskan para ulama. Beliau menyatakan ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, beliau menyatakan seperti ini. Hubbiba ilayya min dunyakum thalathan, ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ard. Artinya sesuatu yang aku senangi antara langit dan bumi. Beliau tidak bicara dalam konteks akhirat, tapi dalam konteks dunia. Aku menyenangi thalathun, ada 3 perkara kata beliau. Pertama at-tibu, pertama wangi-wangian. Kemudian wan nisa'u, yang kedua yang aku dibikin senang sama Allah adalah kaum wanita. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan bahwa permata hatiku, kesenangan hatiku itu adalah salat. Nah, kita akan bahas yang 3 hal ini dulu. Sedapat-dapatnya waktu, mana yang Allah izinkan untuk diterangkan kita terangkan. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul adalah sosok public figure yang diharapkan ketika beliau itu memimpin atau mengarahkan kepada umat, maka umat nih kaget dululah dengan ibadahnya. Secara fisik itu mereka sudah merasa tertarik. Karena seorang nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa kita tokoh panutan. Pada aspek apa? Dalam setiap aspek kehidupan Rasulullah itu adalah panutan terbaik. Kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Karena beliau itu adalah manusia yang paling baik jasmaninya maupun ruhaninya.
akhlaknya paling sempurna, budi pekertinya paling hebat, sementara kemudian jasmaninya itu bisa menjadi percontohan orang terbaik itu adalah beliau. Banyak kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau kumpulkan hadis-hadis tentang sifat beliau, pakaian beliau, yang beliau senangi dari makanan, sesuatu yang beliau kurang senang, pokoknya yang menyangkut diri Rasulullah atas bawah luar dalam itu dikumpulkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nanti mudah-mudahan bisa minta kepada Habib Muhsin Bukhtim untuk mengajar kitab tersebut. Ini kitab yang sangat penting. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, di salah satu atau salah dua hadis di sana, banyak sekali hadis menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memang jasmaninya, fisiknya tuh wangi. Air ludahnya wangi. Apakah bangun tidur ataukah sedang seperti ini ataukah bakal tidur. Artinya sehari semalam beliau itu memang dari fisiknya memang wangi. Nah, Bapak dan Ibu, ini banyak sekali riwayat bahwa ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam tak memakai minyak pun beliau sudah sangat wangi. Adalah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, la'alla shawab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ummu Salamah itu ketika beliau sedang tertidur di hari yang panas, gerah karena habis melakukan sesuatu, beliau berbaring dan qailulah, tertidur. Maka beliau kemudian tiba-tiba terbangun. Ketika terbangun, karena ternyata di situ ada Ummu Salamah itu yang membuat botol kecil, kemudian keringat beliau dikerik, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian bertanya, "Wahai Ummu Salamah, apa yang kau kerjakan?" Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, natatayyabu biriqika." Rasulullah, aku ingin menjadikan ini sebagai minyak wangi. Keringat itu bahkan mengalahkan minyak yang sangat wangi sekalipun. Nah, keringat kita, wallahu a'lam, sudah begawi hari panas jam 2 balik-balik, oh Allah madfa, Tuhan itulah yang tahu. Liur kita bangun tidur, tidak tahu antara nago dengan rimau, tidak tahu. Rasulullah tidak. Fisik beliau memang dijadikan Allah sempurna. Nah, kemudian ternyata di samping fisik yang sempurna itu, tetap beliau senang dengan wangi-wangian, minyak wangi. Maka ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang harus menarik. Visualnya menarik, kemudian kalamnya menarik, yang didengarnya yang menarik, kemudian bahkan tampilan fisik ketika hidup di tengah masyarakat, maka orang tidak merasa gerah di samping kita. Orang harus merasa nyaman di dekat kita, salah satunya dengan fisiknya, dengan perwajahannya, dengan tampilannya, dengan aroma tubuhnya. Sehingga ketika kita hadir di tengah masyarakat, mari kita perhatikan, bahkan Islam itu tidak rela, Islam itu tidak mengizinkan kita hidup di tengah masyarakat, wujudnya kita, kemudian orang merasa tidak nyaman. Mana bukti? Ini hadis kena dia sampai kira-kira zuhur. Ya. Bahwa hidup di masyarakat supaya kita nyaman, Rasulullah SAW, ini hadis untuk saya, tidak tahu yang lain. Kalau salah seorang di antara kalian barang siapa yang makan dari buah pohon ini, maka hendaklah menjauhi orang banyak makan bawang putih atau makan basal, bawang merah. Karena orang Arab tuh biasa makan bawang putih dirata tuh biasa. Atau bawang putih dibuat asinan dimakan, cak kita acar itu. Nah kan kalau makan bawang putih, makan bawang merah, ya imma bau badan keringat kita, ya imma bau mulut, aroma tuh mulut kita kalau kita ngomong tuh berdengas bahasa kita. Namun kita ini apa? Jengkol atau jering? Sama baik. Jengkol sama jering sama. Jengkol, pete, kabau. 3 makhluk yang luar biasa ini. Alhamdulillah saya senang. Nah ini masalahnya Pak di situ. Nah, kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang makan benda-benda ini, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat ke musalla kami. Musalla kami itu maksudnya yang dekat tempat kami hidup beraktivitas di masyarakat, wabil khusus di masjid. Ngapo? Allahu Akbar, ngangkat tangan berdengas dari sini keluar. Mabuk kawan. Untung pakai masker, kalau tidak langsung opname.
Nah, ini Islam adalah agama yang memerintahkan kita menjadi pribadi yang tidak memberikan mudarat di alam sekitar. Kaget dulu tingkah lakunya, nanti tingkah lakunya. Bahkan wajah kita, tubuh kita, aroma kita itu biar memberikan kenyamanan. Dan orang yang terbaik memberikan contoh itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak, kita disunnahkan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Laki-laki untuk memakai minyak wangi. Supaya apa? Satu, menyenangkan orang itu hukumnya besar pahalanya. Yang kedua, ittiba, kita mencontoh sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar pahalanya, menyenangkan orang banyak. Tapi kalau pacak, ya modal dewe, jangan nyari gratisan yang di masjid. Di masjid, wah ini gratis ini, keras, serot. Setengah botol habis oleh dia dewe. Gratis. Membeli dewe, tahan-tahan, mungkin 2 tahun tidak habis-habis. Ikhwan yang muliakan Allah. Maka Islam itu bukan agama yang hanya ngurusi Allahu Akbar, mak mano cara tahiyat, berapa kadar kita zakat, mak mano cara inilah. Bahkan sebelum itu, nanti dulu salat, bahkan sebelum kita salat harus berikan rasa nyaman di alam sekitar. At-tib merupakan sesuatu yang Rasulullah sangat suka. Saking sukanya Rasulullah, bapak-bapak, kita inilah dari rumah lah pakai minyak wangi. Lah pakai minyak wangi, kemudian minyak wangi tersebut kita pakai. Tiba-tiba ada kawan yang nawari minyak wangi. Sabda Rasulullah, kalau sesuatu yang salah satunya tak boleh ditolak adalah ketika ada orang yang menawari kita berikan minyak wangi. Ya, terima baik. Sebanyak-banyak mereka hijau, yang kanan kiri hijau, ini hijau. Alhamdulillah, terima kasih. Ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Karena ini merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jangan merasa aku lah ada minyak wangi. Minyakku ini dari Mekah, 300 real. Ente 10.000 dapat 3 botol. Beda level. Mana be minyak lajukan, asal bukan minyak keluran. Ikhwan yang dimuliakan Allah, diterima karena ini bagian ta'adduban, bagian dari adab, bagian dari etika kita. Karena maaf, ada beberapa orang yang saya sering, Pak, maka kalau ditawari minyak, laju-lajukan, ya. Ini rahmat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi beliau bahkan diriwayat saking senang beliau terhadap minyak wangi, beliau itu bahkan dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ketika dalam hajinya Rasulullah, dalam wukufnya, aku lihat Rasulullah itu jenggotnya itu menetes-netes minyak, dari minyak wangi. Jadi beliau pakai minyak. Kemudian orang bingung, katanya enggak boleh pakai harum-haruman. Boleh pakai harum-haruman sebelum niat ihram. Sebelum kita ihram, sebelum labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji atau umrah. Boleh sebelumnya kita mandi sunat ihram, salat sunat ihram, sebelum pasang niat ihram. Ihram itu kan niat untuk haji atau umrah. Saya ulangi, ihram adalah niat untuk haji dan umrah. Kainnya kain ihram. Jadi ihram itu bukan kain, Pak. Ihram itu masang niat untuk melaksanakan haji dan umrah. Adapun yang dua laki-laki helai itu, yang kita pakai laki-laki, itu namanya kain ihram. Mana ihram? Salah pertanyaannya. Mana kain ihrammu? Nah, cuma tidak masalah, dosa panjang lagi. Bukan itu urusan kita. Nah, sebelum beliau berihram memasang niat haji dan umrah, maka beliau pakai minyak yang sangat banyak di jenggotnya. Sampai dikatakan Siti Aisyah, aku lihat bahwa minyak itu menetes dari jenggot beliau pada hari di mana beliau haji. Nah, supaya jangan salah, ya. Karena kalau kita baca hadis langsung, oh ini kan mana katanya nggak boleh pakai wangi-wangian. Rasulullah pakai wangi-wangian. Itu disitulah kita harus melihat bagaimana penjelasan para ulama. Nah, saking senangnya dengan minyak wangi, bahkan jenggot beliau pun diminyai. Satu. Yang kedua, yang boleh dan disunahkan pakai minyak wangi itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Akhir zaman terbalik. Hari ini Ahad nih. Nah, pesta ini hari ini. Nak kondangan, yang bapak-bapaknya modal sabun gip baik, sabun lipa buai baik. Ya, kemudian yang ibu-ibu itu dari 3 meter lah berdengas minyak onyang-onyangan.
Ya Allah, dalam Islam tak boleh. Bahwa yang diperbolehkan itu wanita memakai minyak yang hanya untuk menghindarkan bau badan saja. Roll on lah kalau gitu. Kalau di rumah silahkan pakai minyak wangi. Karena apa? Karena bagian untuk menyenangkan suami. Begincu, silahkan begincu. Bebedak, pakai bulu mato anti badai Syahrini boleh. Kalau di rumah jangan dibalik. Ini di luar belagak minta ampun, di rumah pecah susana malam satu surau. Hati-hati ikhwan. Jangan dibalik. Berdandannya seorang wanita adalah untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Jadi yang mestinya harum ni kita ni bapak-bapak, Pak. Lah terbalik pula yang bapak-bapak, bajunya kondangan itulah, solatnya itulah, segala macam. Bukan masalah kata yang lain, tak galak pakai baju lain. Itulah. Kesian dengan orang rumah. Wah, laki wong itu mana? Ikhwan dimuliakan Allah kata. Jadi minyak wangi. Maka kalau kita lihat satu tradisi yang harus kita jagakan, kita membuat nyaman orang lain. Artinya apa? Artinya Islam adalah agama yang berupaya dari namanya dewe itu sudah mengandung makna kebaikan. Al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu adalah agama yang orang lain merasa betah, orang selamat dari tingkah lakunya maupun dari ucapannya. Termasuk tingkah laku ini ketika wujud kita, oh ya alangkah lemak Pak Haji ini, alangkah lemak wangi. Paraknya itu nyamannya rasanya katanya. Tidak, kita tuh terganggu. Nah, itu bagian dari orang-orang yang Islami, Pak. Islam itu tidak, akhi subhanallah, masya Allah, ya betul. Boleh jadi bahasa Arab. Tapi Islam itu yang paling awal adalah wujud kita, orang tidak merasa terganggu, tidak merasa gerah, tidak merasa tak nyaman. Itulah wujud orang Islami. 3 hari 3 malam, bajunya itulah. Pagi, siang, malam sampai maaf itu ada bau. Ini boleh bagus, tapi payo ganti. Cuci, walaupun kita punya 2 helai, hari ini sekian, jemur, hari ini seperti itu. Jangan sampai bahwa pakaian kita membuat orang lain tak nyaman. Ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibikin suka itu terhadap kaum wanita. Suka ini apa, Pak? Di sini inilah saya takut pemahaman ini dipahami secara salah. Oh, pantas bininya banyak, 12 lebih. Pantas ini, pantas itulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau menikah dengan perawan cuma 1. Selebihnya itu adalah wanita-wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya dalam jihad fisabilillah, dalam rangka beliau ngemongi anak-anaknya. Nah, berarti apa makna wa hubbiba ilayya min dunyakum salat, yaitu salah satunya an-nisa. Aku dibikin Allah suka dan senang terhadap itu, salah satunya setelah minyak wangi adalah kaum wanita. Apakah Rasulullah dibikin syahwat kepada wanita? Tidak. Ini hadis, baca dengan penuh adab, istighfar dulu, salawat pada Rasulullah dulu, belajar kepada ulama penjelasannya apa. Baru berani kita mengambil kesimpulan. Ini baca, oh Nabi kita nih senang dia betina. Pantas banyak, dikit-dikit sunnah Rasulullah nak kawin lagi. Sunnah Rasulullah tu banyak, Pak, selain dari kawin. Dikit-dikit, sunnah Rasul tak. Giliran kawin kau jangan sunnah. Giliran kaki beliau bengkak-bengkak, kau cak-cak tak tahu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, orang kita ni seperti itu. Ya, mengatasnamakan sunnah Rasulullah hanya untuk kepentingan syahwat. Kalau yang ngomong ni kiai, orangnya adil, kami punya guru. Masya Allah, istiqamah dan ikhlasnya beliau punya istri 2. Satunya di Surabaya, satunya di Malang. Misalnya giliran yang di Surabaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang di Surabaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selebihnya kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, misalnya seperti itu. Misalnya ya. Maka kalau giliran beliau di Surabaya, beliau istirahat harinya hari ada Sabtu, berarti harus di Malang. Beliau ada kondangan ke Surabaya, ngisi kajian di dekat rumah istri beliau yang giliran di Surabaya. Wala selangkah beliau tidak mau dekat dengan rumah beliau, istri beliau. Kenapa? Bukan harinya. Itu adil. Ini giliran bini muda setahun ngendap situ. Malak baru balik yang kedua. Kata orang yang tidak paham tentang masna wa thulatha wa ruba'. Nah, apa makna Rasulullah? Allah bikinkan aku suka terhadap kaum wanita.
Alasannya bukan cinta birahi, tapi Rasulullah merasa takjub. Mengapa takjub terhadap kaum wanita? Karena semua kebaikan di muka bumi ini berawal dari kaum wanita. Itu al-ummu madrasatul ula. Wanita itu adalah sekolah ma'had pesantrennya pertama sebelum masuk pesantren apapun di Palembang ini. Sebelum masuk rumah tahfiz manapun, sebelum masuk TPQ manapun, sekolahnya, TPQ-nya, rumah tahfiznya adalah ibunya. Apa? Yang lanang harus begawe di luar. Macam-macam kegiatan gitu. Sudahlah jam 7, jam 8 sudah rumah itu milik istri kita, termasuk barang kita maupun anak-anak kita. Maka dia yang ngatur rumah, dan yang paling penting dia nyiapkan anak. Nak, belum gosok gigi, madrasah. Langsung makan, doa dulu, mana doanya? Kemarin doanya, baca doa. Madrasah. Penggagas, pendidik, pengayom yang mencintai anak-anak sehingga muncul generasi yang hebat itu adalah kaum wanita. Maka Rasulullah dibikin suka, senang, takjub kepada wanita, karena wanita semuanya adalah tiang soko gurunya agama. Berdirinya satu bangsa dilihat dari kaum wanitanya. Maka dinyatakan an-nisa wa imadul bilad. Idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah penyangga, pondasi yang paling utama dalam satu bangsa. Kalau wanitanya baik, maka generasinya baik, bangsa itu akan selamat. Tapi kalau wanitanya akhlaknya sudah hilang, moralnya sudah mulai luntur, perhatikan anak-anaknya, bangsanya, generasi mudanya muncul, biasanya seperti itu gambarannya. Pada satu saat ada seorang ibu ini sudah mulai hamil dari usia 4 bulan sampai menjelang melahirkan. Ini anaknya itu dibawa ke satu benteng, kemudian dia elus-elus, kakek kau yang menyelamatkan benteng itu dari cengkraman musuh-musuh Islam. Balik. Besok lagi datang sambil dikosok perut. Diajak ngomong anaknya. Tapi dia kata anak ini walaupun nusa. Ya. Ini dia kata isinya makanan galau. Ini contoh sambil dikosok, kelak engkau yang akan membebaskan benteng ini dari cengkraman musuh Islam. Terus berbulan-bulan lahirlah sang anak yang kemudian membebaskan Konstantinopel. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih disebut sebagai Al-Fatih, dia sang pembebas. Kenapa? Karena memang dari awal sudah didoakan oleh ibu yang luar biasa. Maka teori pendidikan, ini ada Pak Guru, ada bapak-bapak yang lain, para pendidik, minta maaf, cuma sekedar nambah cerita dikit baik. Ibu-ibu, kenapa mereka melahirkan? Secara otak mereka hebat orang-orang Jepang. Karena memang parenting mereka tuh mereka diajari sambil, maaf ini antara nak dicontoh atau dicontoh silahkan. Jadi si ibu ini buka buku matematika di Jepang. Kemudian ketika dibuka, diajak ngomong. Misalnya 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 9 kali, terus sampai itu. Besoknya bab perkalian sampai sudah anak itu diafirmasi. Sudah diajari semenjak dia bahkan sebelum terlahir ke dunia. Makanya muncul wajar profesor yang muda-muda, ahli sekarang teknokratnya luar biasa. Karena memang mereka curi star dalam mendidik anak. Coba sayang ini didiknya pada aspek dunia saja. Maka wajar Pak, terutama di Jawa. Beliau orang Jawa, pasti tahu ini. Di Jawa itu 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan sebelum melahirkan itu ada acaranya juga loh. Ada kalau 4 bulan baca manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. 7 bulan hataman, 9 bulan nak mana misalnya. Kenapa? Itu merupakan bagian dari afirmasi positif kepada sang anak. Karena kemampuan yang pertama yang Allah ciptakan untuk anak sebelum dia lahir itu adalah pendengaran. Maka dia mendengar sebuah suara yang di luar disimpan dalam memori otaknya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, bahwa Allah berikan kemampuan bagi kalian semuanya itu yang pertama pendengaran. Maka orang kalau banyak-banyak dengar biasanya orang baik.
Dia suka membuka hati, dia suka membuka telinganya untuk mendengar nasihat, itu tanda orang banyak ilmu. Tapi kalau kita ngomong yang dia omongi apa, yang dia terima apa, dak galak dengar, kita ngomong iya beda dilaksanakan, ini orang alamat jauh dari potensi-potensi kebaikan. Karena kemampuan yang pertama yang Allah berikan adalah kemampuan mendengar. Nah, sampai seperti itu ternyata bahwa pengaruh seorang ibu terhadap anak. Ngapo yang kita jantan itu begebuk di luar. Dak kodak nanjur anak, Allah ma barak lana. Oi, kalau masuk WC kaki kiri itu gawe betino. Gawe ibu-ibu. Maka Rasulullah menyatakan, aku dibikin Allah cinta kepada kaum perempuan karena mereka inspirasi kebaikan bagi bangsa ini, bagi anak-anaknya. Melihat anak, maka lihatlah ibunya. Atau kalau dibalik, ingin melihat ibu yang sukses, lihatlah anaknya. Nah, sekarang suksesnya pada aspek mana? Kadang kita ini mengartikan sukses itu kalau dia sudah jadi ini, sudah jadi itu. Bagi kita orang beriman, ketika anak-anak kita rajin salat, akhlaknya tertata baik, kemudian dia menyenangkan hati, maka itulah ibu yang sukses. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Jadi ini makna Allah atau aku dibikin cinta, dibikin senang, dibikin suka, dibikin takjub kepada perempuan karena potensi kebaikannya sangat besar, tapi mudaratnya juga sangat besar. Sekali seorang ibu itu ternyata, maaf, dia melenceng dari jalan kebaikan. Dia punya 10 anak, 10 anaknya itu bakal rusak, Bu. Jadi ibu ini Masya Allah itu luar biasa tanggung jawabnya. Pahalanya lebih banyak, tapi sebaliknya potensi salahnya juga lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Surah An-Nisa, ibu kota, kemudian selamat hari ibu, bapak dah ganti hari ayahnya. Baru-baru ini baik, itu pun termasuk bid'ah hari ayah. Ya ada hari ibu. Maka 3 kali sebut ummuka baru abuka. Dan ingat bahwa banyak sekali para aulia kekasih Allah dibukakan pintu kewaliannya bukan karena salat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, tapi bakti pada orang tua, bil khusus kepada ibu. Siapa wali besar di zamannya yang menjadi rujukan panutan sampai Rasulullah pun berkirim salam kepada beliau. Sayyidina Uwais Al-Qarni dijadikan manusia yang hebat karena taat dan cintanya kepada ibu. Maka ada seorang wanita. Sampai jam berapa? Habis? Belum. Kirim kode-kode ya Pak. Cak nyoladas cerita ini, Masya Allah. Iya. Paksang hati semua, jadi lemak kita ngomong. Ya. Ada seorang wanita, yang wanita ini, beliau ini terkesan keras kepada anaknya. Padahal anaknya tuh baiknya minta ampun. Anaknya itu baca Quran, belajar bahasa Arab segala macam. Dan anak ini Masya Allah hampir setiap malam ketemu Rasulullah Pak, bermimpi. Hampir setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Lah kita ini tidak tahu, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita memandang Rasulullah hidup sebelum mati kita. Amin Allahumma amin. Nah ketika itu, ketika ditanyakan, "Ma, aku mimpi Rasulullah, aku tidak percaya," kata. "Kau bukan anakku," kata ibu, "sebelum engkau ketemu Rasulullah secara langsung." Anak ini ditantang bertahun-tahun, ditantang segala macam. Akhirnya anaknya sampai pada satu saat, dipendekkan cerita, akhirnya, "Ma, aku sudah ketemu Rasulullah." Kata beliau, "Lewat mimpi atau bukan?" "Beliau hadir langsung, Ma." "Mana buktinya?" "Ini dahiku bekas dicium." Lihat umpamanya, oh ada aroma wangi Rasulullah. "Dan Rasulullah menunggu Anda di kamar saya." "Ah, kau baru anakku nak." Nah jadi maksudnya inti ceritanya, siapa beliau? Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang maulid yang sering dibacakan. Itu berarti menunjukkan bahwa ternyata ibu yang baik bisa membuka potensi sang anak dalam posisi yang maksimal kebaikannya. Tapi ditakutkan kalau tidak, maka sang ibu akan bahkan menjerumuskan anak-anaknya kepada satu kesalahan. Ibu-ibu, kita lihat betapa banyak, maaf, ibu yang dia menjaga aurat, menjaga dirinya, itu akan terbawa kepada anak-anaknya. Tapi kalau ibu yang, maaf, sukanya bersoleh, dengan siapapun dia ngobrol, tak tahu batasan laki-laki atau perempuan, anaknya akan cenderung akan mencontoh ibunya.
maka ibu itu menjadi sosok wanita pertama, inspirator pertama bagi sang anak. Pengen anak baik, maka dari sosok wanita-wanita yang terlebih dahulu. Maka wajar ketika Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan itu al-walud, pertama dia subur. Yang kalau kita nikah, maka potensi anaknya akan banyak. Subur, sehat jasmaninya. Al-wadud, perempuan yang penyayang, punya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga dia mampu mendidik dengan baik. Tidak anak-anak itu dibentak, tapi anak dibesarkan dengan kasih sayang. Ini maknanya, Pak. Sampai-sampai wanita itu menjadi amanah. Pada Rasulullah menyatakan ittaqullaha fin nisa. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau menyatakan takutlah kalian kepada Allah dalam perkara perempuan. Karena memang perempuan ini Masya Allah ya, potensi kebaikannya sangat besar. Kemudian selanjutnya wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan yang terakhir adalah dijadikan kegemaranku, kesenanganku itu di dalam salat. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, maka beliau merasakan kebaikan, merasakan kenyamanan. Salat itu dijadikan obat bagi Rasulullah. Karena kenapa? Salat bukan beban, tapi salat sudah jadi kebutuhan sampai pada satu saat beliau gelisah. Mondar-mandir, beliau ini kenapa ini kok belum datang? Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa? Bilal ini kok belum datang untuk azan. Setelah Bilal datang, wahlan Bilal sini Bilal. Senangnya Rasulullah, azan supaya apa? Bikin kami senang dengan solat. Artinya ternyata solat itu membuat Rasulullah bahagia. Nah ini ikhwan yang dimuliakan Allah, bahwa 3 perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan Rasulullah senang itu dalam aspek urusan dunia kita. Pertama minyak wangi-wangian, yang kedua wanita, kemudian yang ketiga adalah apa? Mengerjakan salat. Hakadha wabillahi taufik. 3 bab ini baik dulu, 3 nasihat yang akan kita bahas. Usikum nafsi bittaqwallah. Kami persilahkan karena memang janjinya ada tanya jawab ya. Dengan syarat satu, kalau pacak jawabnya Pak. Kalau tak pacak, saya akan bilang tak pacak jawab. Setelah itu kalau pun tak pacak, kami akan tanyakan ke guru-guru kami, kapan-kapan tak jawab lagi. Kalau tak terjawab, tak kirimkan ke Pak Guru, kepada Ustaz kami Ustaz Rahman untuk menyampaikan kepada jemaah sekalian. Ini yang dapat kami sampaikan. Hakadha wabillahi taufik. Yang baik dari Allah, yang salah dari Al-Faqir. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu dulu monggo ya, tulis tanya, silakan Bu. Monggo Bu. Baik. Ini pertanyaan super. Sisip dikit, saro kita jawabnya. Ya, ibu-ibu, mohon maaf. Saya ini memang kita sering banyak baca tentang Mustafa Kamal Atatürk. Ya. Bagi sebagian orang beliau ini katanya pahlawan. Tapi bagi sebagian orang justru dialah yang kemudian menjadikan Islam ya hancur di Turki. Tinggal sudut pandangnya dilihat dari aspek mana. Bagi orang sekuler dia pahlawan. Bagi orang anti Islam dia pahlawan. Bagi orang menganggap bahwa pembangunan fisik adalah gambaran kemajuan satu negara, maka dialah pahlawannya. Karena dari situ maka dibikin pakaiannya, kemudian fashionnya, makanannya, cara bergaulnya seperti Eropa. Maka dia berhasil. Dia pahlawan bagi orang-orang sekuler, orang-orang liberal.
orang-orang yang anti Islam atau agama itu masuk dalam rumah. Katanya antara rumah dan antara agama dengan urusan dunia itu harus dipisah-pisahkan, itu sekuler. Dia pahlawan bagi mereka. Tapi bagi para pecinta Islam, syariat Islam, Mustafa Kamal Ataturk adalah musuh yang sangat besar. Kenapa? Bapak tahu, ibu-ibu tahu? Ketika dinasti Ottoman itu dalam lidah orang Turki, dalam lidah orang Arab Utsman. Ottoman itu Utsman. Lidah mereka itu kan kadang tidak baca huruf kaf. Allahu Akbar. Nah, itu orang-orang Turki. Nah, yang bikin azan bahasa Turki itu ya dia. Jadi azan itu sudah tidak ada asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada. Yang ada adalah azan bahasa Turki. Mana ada bagus-bagus ya syariat Islam itu. Dia bikin Quran pakai tulisan bahasa Turki. Dia melarang wanita untuk pakai jilbab. Pahlawan bukan pahlawan, sebaliknya musuh. Nah, jadi tinggal sudut pandang kita nih, iman kita kemana? Apakah Islam itu adalah bagian dari aturan yang mencakup seluruh kehidupan kita? Berarti Mustafa Kamal Ataturk adalah musuh Islam. Ataukah kita orang berpaham bahwa kita ini harus seperti Barat, yang pakaiannya bebas, kaum wanitanya bebas, segala macam, maka dia adalah pahlawan. Nah, sekarang mano matinya. Wallahu alam, karena tidak tahu. Yang tahu malaikat maut. Malaikat maut yang tahu bagaimana matinya. Terus diceritakan tentang bagaimana ada yang menyatakan dia sakaratul maut 2 minggu. Betul, itu betul banyak riwayat seperti itu terjadi. Bahkan sampai dinyatakan kepanasan tuh minta masukkan di kulkas, masih kepanasan. Minta kipas masih kepanasan. Dimasukkan ke kolam, masih kepanasan. Saking panas itu bukan fisiknya, tapi dibikin panas oleh malaikat yang Allah perintahkan untuk menyiksa dirinya sakaratul maut. Sampai katanya, kemudian ketika meninggal busuknya minta ampun. Wallahu a'lam. Nah, kalau dalam bab ini aku belum sampai ke Turki. Ada di YouTube, mungkin hidungnya itu hidung orang-orang sensitif. Karena hidung saya, mata saya bukan mata dan hidung yang sensitif. Jadi wallahu a'lam apakah dia kemudian kuburannya busuk atau bau, wallahu a'lam. Kita ini tidak pacak menghukumkan sesuatu tentang katanya dan katanya. Kalau katanya kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup orang itu dianggap sebagai seorang pendusta, pembohong, setiap cerita yang masuk diceritakan lagi. Yang cerong omong cerita katanya ujinya, yang aku dengar segala macam. Broadcast dari WA, ada share group, di-sharekan lagi. Jingok baca dulu, selesai dulu. Sampai hatam dulu baru dipilah-pilih, ini kira-kira bagus apa tidak kalau dikirimkan. Ini bagusnya dikirim di grup atau dibuat status ataukah lewat japri. Ini segala yang masuk dikirimkan. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Maaf kalau harus saya sampaikan, kita ini gagap teknologi. Maaf juga harus, ini bagian dari mengingatkan sesama muslim. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya gara-gara berita WhatsApp yang berseliweran setiap hari. Wabil khusus tahun-tahun politik seperti ini. Karena Bapak dan Ibu, saya berani katakan politik di Indonesia ini belum sehat. Bahwa kalau kita senang seseorang dipuji, bahkan melebihi Nabi hebatnya. Tapi giliran kita benci lawan politik, kita akan jelek-jelekkan dia sehancur-hancurnya. Buka mata, buka hati, buka telinga, pasang hati yang baik. Fulan bin Fulan ada baiknya, ada buruknya. Maka jangan sampai terprovokasi. Oh, pilihlah nomor sekian, pilih nomor sekian. Dia baik segala macam. Pecah-pecah ini orang dari cahaya diciptakan, bukan dari air mani. Cacah-cacahnya ingin malaikat. Tapi giliran benci pada seorang itu, bencinya minta ampun. Segala keburukan dicari-cari. Sampai dia misalnya bersin, kedak nutup mulut pakai tangan itu dicari aibnya. Orang kalau sudah senang, mohon maaf ya, kotoran kucing seperti coklat. Kalau sudah senang. Tapi kalau sudah benci, maka semuanya itu akan jelek. Nah, ini konteks Mustafa Kamal Ataturk. Kemudian yang kedua, Ustaz apakah pernah mengislamkan orang? Kalau orang Papua enggak pernah, Bu. Kalau ada yang teman-teman bule, ada teman-teman yang non Papua, alhamdulillah ada beberapa orang yang kami syahadatkan.
Apakah Chinese, apakah Toraja, apakah Manado, apakah orang-orang dari Australia, Amerika, ada. Tapi kalau yang Papua kenapa tidak? Jadi begini Bu, tak ceritakan Papua. Saudara-saudara kita, teman-teman kita di Papua itu menganggap bahwa Papua itu adalah Acehnya Islam. Acehnya Islam, paham ya? Artinya Papua itu tempat resminya agama Nasrani lah, kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan histori atau sejarah menurut mereka. Kata mereka bahwa agama yang masuk pertama adalah agama Kristen, padahal tidak. Agama yang masuk adalah agama Islam. Tapi ke waktu itu Sultan Ternate saat itu, beliau hanya mengizinkan berdakwah itu hanya di pesisir pantai. Kaimana Raja Ampat, yang senja di Kaimana ada lagunya. Kaimana Raja Ampat, kemudian Waisai segala macam, itu Muslim. Nah kemudian datang orientalis, para penginjil, misionaris datang, minta izin kepada Sultan Ternate untuk berdakwah ke pesisir. Kata beliau, jangan. Di sini orang sudah beragama. Kalau kamu mau pengen orang terbuka wawasannya beragama, silahkan di bagian di daratan dan gunung-gunung. Maka misionaris ini, penginjil ini Pak, sama Sultan diizinkan, bahkan diberikan guide, diantar sampai ke suku-suku, sampai ke gunung. Lihat betapa ternyata kalau dibilang katanya orang Islam kurang toleran. Ini bagaimana kurang tolerannya siapa? Sultan Ternate. Bahkan orang ingin mendakwahkan Injil dari Belanda atau dari Belanda kalau salah, datang pengen menginjili Papua, maka di hari ini sampai hari ini diperingati sebagai hari Injil, hari masuknya Injil ke Papua tuh ada tanggal merahnya Pak. Mereka harus baca sejarah ini. Dan ini sejarah yang kemudian sepertinya mau ditutup-tutupi oleh sebagian besar orang. Lah, sejarah telah mencatat bahwa Sultan Ternate lah yang mengizinkan para penginjil, pendeta, misionaris untuk membawa perkabaran Injil sampai ke dalam kedataran tinggi Papua. Sementara yang di pesisir, di Sorong, Fak-Fak, di mana-mana itu sudah ada orang Islamnya. Jangan kau mengislamkan orang yang sudah ini. Kau kalau di sana di gunung banyak orang-orang yang masih belum kenal dengan agama. Akhirnya sampai sekarang kemudian sebagian besar Papua menganggap bahwa Papua adalah seperti Acehnya bagi Islam. Jadi kalau kita yang datang dari luar nak ngislam ke orang Papua itu nggak boleh. Ada aturan adatnya seperti itu. Tapi kalau orang Papua sendiri berupaya berdakwah, disilahkan. Ada tempat, ada Ustadz Saiful Islam Payage, ada Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan Garamatan. Itu boleh karena beliau orang Paniai, daerah gunung juga. Beliau perjuangannya untuk mengislamkan orang yang belum kenal dengan agama juga banyak. Tapi kalau kita tidak diterima, karena kenapa? Karena kita ini bukan orang asli sana. Karena memang kekeluargaan di Papua itu Masya Allah sangat kuat, adatnya juga sangat kuat. Satu kepala suku masuk Islam, di bawahnya masuk Islam. Satu suku masuk Hindu, di bawahnya akan masuk Hindu. Seperti itu cara bekerjanya di Papua, Bu. Jadi kalau ditanya saya apakah saya pernah mengislamkan, saya nggak pernah. Tapi kalau yang di lahir, yang di luar Papua, saudara kita Papua ada beberapa orang. Bukan mengislamkan, tapi saya membimbing syahadat saja. Karena mengislamkan Allah tuh pada hakikatnya. Yang buka hidayah itu Allah. Hakadha billahi taufik. Lah 2 pertanyaan, siko lagi berarti. Ya, dari Bapak, monggo. Oh iya, kakek sekalian dijawab. Ya. Yang berhubungan dengan ihram dan wewangian. Kebanyakan rekan-rekan yang umroh, yang haji itu sampai ke Mekah di tawaf itu karena Ka'bah itu kan wangi. Jadi kain ihramnya itu dilapkan di Ka'bah itu sebagai kenangan. Ini bagaimana hukumnya dengan kaitannya dengan wewangian tadi. Itu saja kan? Baik. Ini mensikapinya harus dilihat dari 2 sisi. Bahwa sisi pertama sisi fikihnya, yang kedua sisi masyairus syar'inya, atau kalau bahasa kita sederhananya pada aspek tasawuf lah, gampangnya. Secara fikih ini
Ini sependek yang kami tahu. Nanti tolong dikonfirmasikan kepada guru-guru yang lain dan kepada Habib Muhsin Buftain. Bahwa sependek yang saya tahu, faktor eksternal atau internal dari kita tuh jangan sampai dilakukan. Maksudnya eksternal, internal itu apa? Kita yang pakai minyak wangi, itu kan internal kan? Kita misalnya pakai sampo, itu kan internal. Eksternal tuh ada yang nak ngenjuk minyak wangi, termasuklah kita berupaya ini kain dilap-lapkan, itu sehingga muncul minyak wangi. Atau kita tempelkan badan kita tabaruk. Nah, itu pada aspek fikihnya. Saya lebih cenderung ini pribadi saya, bukan jawaban ulama, karena menurut sependek yang saya tahu itu jangan sampai dilakukan. Sekalipun kalaupun kita melihat ketika ada yang melakukan, mohon jangan disalahkan. Cukup diingatkan saja. Maksudnya apa? Karena kan kadang Pak Mai ini Pak, orang kalau sudah cinta, perilakunya kadang sudah tidak masuk akal lagi Pak. Tidak masuk akal mana? Kita nih saking kan sayang kepada anak tuh dicium dari pojok sampai ke bawah. Oh ya anakku kau. Ini gambar dikirim anak aku. Ini kan 3 bulan tidak balik Pak. Ketika di Papua tuh 3 bulan baru ngeruani kebun, kira-kira itu. Dikirim foto anak, ya Allah anakku, di video call, tahu tuh cak orang gila kan? Nggak mau doang karena cinta. Ini dicium, yang dicium ini, tapi hakikatnya dia cium adalah siapa? Sang anak. Ini bahasa cinta. Maka kalau sudah cinta, kadang susah dirasionalkan. Nah menjawabnya adalah bahwa tolong konfirmasikan lagi kepada guru-guru yang bidang fikih, apakah ini boleh atau tidak. Kalaupun itu pun tak boleh, mohon diperhatikan, kalaupun itu tak boleh, maka tolong hati kita ini perbesar untuk berupaya menerima kondisi itu dengan alasan ini karena sekadar cinta baik. Karena ngapo? Dalam praktek beragama Bapak dan Ibu, dalam praktek beragama, jangan sampai salah caro. Salah caro itu mana? Ada 2 sikap yang harus kita pegang dalam beribadah. Untuk diri kita disiplinkan diri kita setegas-tegasnya. Sementara untuk orang lain kita berupaya untuk memberikan toleransi seluas-luasnya. Minimal pasang husnuzan. Jangan dibalik. Untuk kita memaafkan seluas-luasnya, untuk orang kita mutasyaddid, kita bahkan bertegas-tegas. Ngapo kau udah ini, ngapo kamu itu, kita salahkan sebentar. Oh ya, aku kan lain. Nah, aku kan lain itu kan maafkan diri sendiri. Yang lain disalah-salahkan. Jangan seperti itu. Untuk diri kita salah-salahkan diri kita. Tapi untuk orang lain buka pintu pemaaf, memahami seluas-luasnya. Supaya ini hati kita tidak kotor. Supaya ini hati kita tidak gampang suudzon pada yang lain. Supaya mati kita husnul khatimah. Kenapa? Oh, apa hubungannya antara itu dengan husnul khatimah? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang ingin husnul khatimah, husnudzanlah kepada Allah dan husnudzanlah kepada semua hamba Allah. Jadi mana perilaku tadi? Kalau jengok kacamata fikih B masih ada, jangan-jangan itu boleh. Karena bukan dia melakukan, jangan sekedar itu. Tapi kalaupun tidak boleh, tolong fahami ini bahasa cinta dan bukan ranah kita untuk menghukumi orang lain. Paling kalau kita tahu yakin dari ustaz, dari habib kita, itu tidak boleh, tolong ingat ke baik. Galak payu, tidak galak dem. Tidak galak sudah. Oh, pokoknya kau tidak galak, neraka jahanam. Nah, ini yang jadi masalah. Beda pendapat, pokoknya kalau beda pendapat dengan kita, orang tuh masuk neraka. Kita ni siapa? Misalnya malaikat Jibril. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Hakadha bila taufik. Pertanyaan ibu-ibu, bagaimana kami ini, ibu-ibu boleh pakai minyak wangi? Boleh, Bu. Jangan keluar. Maka dijelaskan kalau dalam salah satu riwayat kalau ada salah, minyak laki-laki itu dia tak berwarna tapi baunya tajam. Sementara minyak wanita itu dia berwarna tapi dia tidak tajam. Kalau tak salah, artinya lepas bebula dari BB lah dari bau badan. Ya kira-kira kalaupun pupur bela Ustaz, ya jangan sampai muka tu cak berminyak ni kira-kira ya. Cak dak kena apa mak boleh. Tapi kalau sudah begincu, pakai bulu mata palsu, pakai mata siko abang, siko hijau, bingunglah umat kan. Jadi apakah kaum wanita boleh pakai minyak? Boleh, tapi minyak yang tidak sampai ke hidung orang lain.
Apa jenisnya ada wallah alam. Kalau saudara Rasulullah bilang ada, ya pasti ada. Jangan sampai itu tadi dia lah lewat 2 meter masih berbis. Imam ibu ini. Kami lanang ibu bu. Jangankan yang muda-muda, maaf kadang yang tua-tua kadang yo darahnya masih darah muda. Di sana beda laki-laki dengan perempuan. Berdebis, budak ini pecah mantanku dulu. Nah, pikirlah kemana-mana. Minyak, ingat aku teringat. Nah, itu kan, lah ngotori hati orang lain. Nah, berarti apakah wanita tidak boleh pakai minyak wangi? Boleh, tapi wanginya yang tidak sampai pada orang lain, sekadar menghilangkan bau badan. Kalaupun di rumah, nak seisi rumah kemampuan silakan. Karena memang niatan kita laki-laki bersolek ibadah kita untuk suami. Sampai gini, tolong bu, sampaikan. Karena ada katik pula yang ukti-ukti ini atau ibu-ibu muda, bahwa bahkan seorang wanita boleh, maaf sekali lagi, pakai pakaian yang seronok boleh. Tapi kan untuk laki silahkan. Nak pakai hot pants, nak pakai segala macam silahkan. Untuk apa? Menyenangkan suami. Yang dosa besar ini menyenangkan suami orang. Berarti di luar, na'udzubillah, tidak akan mencium bau surga. Jangan kena masuk, menciumnya dah diizinkan Allah. Na'udzubillah. Astaghfirullah, hakadha billahi taufik. Kita tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الغفور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفق لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم mohon maaf lahir dan batin. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.